Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Obi Alawaludin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengcopy paste data dari aplikasi SeekNG, karena aplikasi SeekNG sekarang itu diprotek ya, kita tidak bisa melakukan copy paste secara langsung. Namun saat ini kita akan menggunakan aplikasi ketiga ya, agar kita bisa melakukan copy paste dari aplikasi SeekNG. Adapun aplikasi tersebut yaitu ekstensi table capture ya. Oke, kita perlu panjang lebar ya untuk pembukanya. Kita langsung saja praktekkan. Yang pertama kita buka browser ya. Di browser silahkan kita masukkan pencarian table capture. Nah, klik saja, ini langsung teratas ya. Klik, kita tambahkan ke Chrome, kemudian add extension. Nah, kita tunggu, ini membutuhkan waktu untuk proses instalasi. Nanti setelah proses instalasi selesai, kita akan muncul ya ekstensinya di sini. Ini masih proses unduh ya. Perlu teman-teman ketahui ya, Kementerian Sosial telah menonaktifkan penerima BPJS PBI ya. Ini masing-masing daerah tentunya berbeda-beda jumlahnya. Nah, untuk wilayah Garut sendiri ya, ini sekitar 200.000 ya yang yang dinonaktifkan per bulan Mei ya. Dan SK-nya ini sudah turunnya, SK penonaktifannya tanggal 27 Mei kalau nggak salah ya. Nah, ini instruksinya untuk mengreaktivasi bagi mereka yang masih layak ya. Jadi misalnya di sini peserta termasuk dalam daftar penonaktifan pada bulan Mei 2025 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di lapangan, peserta dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin. Nah, jika nanti kita menemukan data yang dihapus ini ya, itu masih masuk ke dalam kategori masyarakat miskin dan rentan miskin, maka kita diminta untuk melakukan reaktivasi. Di mana kita melakukan reaktivasinya? Ya di sini ya. Pengusulan reaktivasi dapat dilakukan melalui menu PBI JK submenu reaktivasi pada aplikasi sistem atau SeekNG ya. Namun mungkin pada video dibuat kali ini menu tersebut belum muncul ya, mungkin saja masih proses maintenance atau perbaikan, atau juga mungkin akun yang digunakan itu akun yang lainnya, misal di akun pendamping atau yang lainnya ya. Karena untuk akun pengisi data itu tidak memiliki akses proses reaktivasi ya. Namun ini karena rekan-rekan yang ada di desa ya pasti, atau rekan-rekan operator pasti menjadi orang yang pertama yang menjadi tempat bertanya dari para warga. Oleh karena itu penting memiliki data tersebut ya, atau data orang-orang yang telah nonaktif dan kiranya layak untuk direaktivasi ya. Makanya saya membuat video tutorial ini agar teman-teman memiliki data tersebut ya, sehingga teman-teman bisa menindaklanjuti agar KPM segera mengumpulkan berkas ya, minimal KK untuk proses reaktivasi. Oke, kita langsung saja. Kita ini karena ekstensinya tersembunyi, kita pin saja supaya lebih memudahkan. Ini ekstensinya sudah terpasang. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya. Ini kebetulan saya sudah masuk ya, kita dari awal lagi aja ya. Seperti biasa untuk masuk ke aplikasi kita masukkan username ya.
kemudian password dan kode keamanan ya. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi ya. Dan ini saat ini tanggal 20 Juni ya. Untuk pengisi data desa ini kita belum bisa atau fitur kelayakan dan usulan masih ditutup ya. Dan apakah nanti fitur kelayakan dan usulan ini kembali kepada pengisi data desa, kita belum tahu ya. Atau nanti uh, akun tertentu saja mungkin yang bisa mengakses, misalkan pendamping ataupun operator kabupaten, kita belum tahu pasti. Namun untuk saat ini, untuk akun pengisi data desa, menu untuk kelayakan dan usulan belum bisa ya. Dan tentunya juga mungkin menu reaktivasi untuk saat ini belum bisa kita akses ya, karena di sini kita hanya ada uh, data PBJK penghapusan saja, sedangkan untuk reaktivasi belum muncul. Langsung saja kita klik untuk mendapatkan data yang dihapus di di bulan Mei 2025. Sebelumnya kita belum memiliki BNBA ya. Dan untuk saat ini sudah muncul BNBA-nya. Nah, untuk proses verifikasi validasi tentunya kita harus memiliki data ya. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, nah inilah fungsinya aplikasi uh, table capture ya, ekstensi table capture untuk kita membuat BNBA siapa saja yang masuk penghapusan dan siapa saja yang masih layak untuk direaktivasi. Ya oke, ini datanya sudah muncul ya. Ini karena tampilnya 10 ya. Untuk lebih cepat kita tampilkan 50 data saja. Nah, datanya sudah mulai muncul ya. Ini kecepatan bergantung ke spek komputer dan jaringan yang ada ya. Oke, datanya sudah muncul, kita masuk saja ke aplikasinya. Nah, ini udah otomatis ya. Jadi sudah terdapat ada 51 baris dan 9 kolom ya. Kita langsung saja di copy ya. Ini untuk copy pastenya tinggal di copy ya. Kita masukkan ke aplikasi Excel. Nah, tinggal dipaste di sini. Oh, maaf, ada kesalahan ya. Oke, kita open saja ya. Oh, sepertinya belum tercopy dengan baik ya. Sebentar ya. Sepertinya ada bug ya, select all. Nah, ini sudah copy selected. Oh, tadi belum di select ya. Mohon maaf. Jadi kita select dulu semuanya, select all, kemudian baru di copy ya. Nah, selanjutnya dipaste di sini. Maka data yang telah kita select atau telah kita pilih ya, ini muncul semua ya. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Nah, selanjutnya kita memberikan tambahan di sini, misalnya kelayakan ya. Kita masukkan kelayakan, kemudian apa lagi ya? Jika layak, kita pemberkasan. Pemberkasan, misalnya pemberkasannya kakak aja lah. Pemberkasan atau kakak, ya minimal kakak lah ya. Untuk mungkin saja ada perubahan data atau bagaimana ya. Nah, selanjutnya mungkin adalah status reaktivasi ya. Nah, status reaktivasi atau proses reaktivasi sudah selesai atau belum ya, kelayakan mungkin di sini ya atau tidak ya. Ya, ya atau tidak.
pemberkasan kakak ya, status reaktivasi ya, mungkin seperti ini ya. Nah, tinggal selesaikan saja. Ini baru halaman yang ke-1, karena saya ada 451, tentunya kita tinggal klik ke halaman berikutnya. Ya, sekali lagi kita menunggu ya, karena satu mungkin sinyal yang mempengaruhi kecepatan, kedua adalah spek komputernya ya. Nah, datanya sudah mulai muncul. Ini sudah dari halaman 51. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini 5199, kemudian kita klik select all ya. Ini kalau udah select all, kita langsung ini copy selected ya. Kita copy data yang dipilih ya. Kita kembali ke paling ujung, kemudian dipaste. Nah, di sini muncul lagi nama atau judul ya. Kita delete saja ini seperti itu, teruskan hingga selesai ya. Itu saja mungkin tutorialnya ya, terkait bagaimana cara mengcopy paste data BNBA KPM yang dinonaktifkan ya, KPM JKNPB yang dinonaktifkan. Kita cek atau verifikasi kelayakannya. Jika memang layak, maka kita minta minimal kakak untuk pemberkasannya. Dikhawatirkan ada perubahan data atau perubahan nick dan sebagainya, sehingga kita nanti jika ada datanya lebih mudah mungkin ya untuk proses selanjutnya. Kemudian di sini kita status reaktivasi apakah sudah diproses atau belum ya. Itu saja mungkin tutorialnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh ya, mungkin nanti template ini juga nggak usah ya, ini mudah lah, tidak usah saya lampirkan di video ya. Tinggal teman-teman meniru saja seperti ini, dan nanti kalau sudah selesai tinggal dikasih baris ya, supaya lebih cantik. Nah, seperti ini ya, dan ini posisinya di tengah biar lebih rapih ya. Oke, itu saja mungkin untuk tutorialnya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan juga berguna ya bagi rekan-rekan. Oh ya, satu lagi, ini ya, karena alamat itu apa namanya, formatnya berbeda-beda. Biasanya saya agar formatnya sama, ini kita lakukan refresh ya. Kita tinggal Ctrl F ya, klik yang refresh. Nah, kita hapus saja ini, misalnya kampung titik strip, kita refresh ya. Kemudian juga kampung KP titik replace ya, kemudian KP kita replace ya, atau juga mungkin ada yang kampung ya. Nah, ini jika sudah sesuai semua kita coba di filter ya, disortir by ini ya, sortir, kita custom sortir menurut alamat ya. Kita sortir menurut alamat. Nah, jika sudah selesai kita sortir menurut alamat. Jika masih menemukan data yang tidak sesuai, ini kan sawah jeruk ya, sauha, ini berarti masih sama, akan disesuaikan saja ya, disamakan. Ini agar lebih mudah mengidentifikasi ya, alamatnya jadi satu wilayah. Itu untuk mempermudah saja proses identifikasi wilayahnya ya. Jadi tidak tidak cek bahasa Sunda nama teh aceleng-acelengan gitu ya.
di kampung iya ke kampung itu, tapi satu kampung dulu gitu, seperti itu ya. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.